Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-musannif anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 128 baris ke-6 pas hadis. Wa an Mu'adz bin Jabal, itu pas itu ya, baris ke-6. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Beliau salah seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur. Lalu Rasulullah tanya, nanti di Yaman Anda akan menggunakan apa dalam memutuskan segala sesuatu? Mu'adz menjawab, bi kitabillah, dengan Al-Quran ya tentu. Wa lam tajid, kalau kamu nggak dapat di dalam Al-Quran, fa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnat baginda Rasulullah SAW, yaitu hadis. Wa lam tajid fa bi ra'yi wala aluh, maka dengan pendapatku dan aku tidak akan lalai, tidak akan sembrono dalam menggunakan pendapatku, yaitu kias. Yang dimaksud adalah kias. Ini Mu'adz bin Jabal. Beliau meriwayatkan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha mulia dan maha tinggi, yunadi yaumal qiyamati, memanggil yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, yaitu setelah manusia dihidupkan kembali oleh Allah untuk hidup yang selama-lamanya, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Allah memanggil bisautin rafi'in, dengan suara yang keras, yang tinggi, suara yang tinggi, ghairi wadi'in, tidak dengan suara yang rendah. Apa bentuk panggilan Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini seluruh manusia dipanggil ya ibadi, karena memang manusia dalam alam roh diambil perjanjian oleh Allah untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabb manusia. Alastu birabbikum qalu bala. Anallahu
wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Arhamur Rahimin adalah yang paling kasih sayang. Wahkamul Hakimin, dan yang paling adil, hakim yang paling adil. Wasraul Hasibin, dan aku adalah penghisap amal yang paling cepat. Tanpa hitungan hari, sekejap nanti Allah menghisap semua amal manusia. Ya, tentu dengan adanya mesin hitung atau katakanlah komputer dan sebagainya, ini mendekatkan pemahaman kita terhadap apa yang Allah firmankan ini. Ya, manusia saja bisa dengan alat, apalagi penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala untuk menghisap manusia dalam waktu yang sangat singkat. Asra. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum al-yawma. Tidak ada rasa takut atas kamu sekalian al-yawma, hari ini atau saat ini. Wala antum tahzanuna, dan kalian tidak bersedih. Ahdiru hujjatakum, hadirkanlah argumentasi kamu sekalian ketika ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusirru jawabakum, tapi yaitu jawablah dengan suara pelan. Fa innakum mas'uluna, sebab nanti kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya, mas'ulun, terhadap amal kamu sekalian. Muhasabuna, kamu sekalian akan dihisab. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita. Kita hitung antara kebaikan dan keburukan, lebih banyak mana sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti dihisab oleh Allah, kita dihisab dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisabai yasira. Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, aqimu ibadi sufufan, bariskan hamba-hambaku menjadi beberapa saf. Disuruh berbaris ala atrafi anamil aqdamihim, di bawah ujung jari-jari mereka, itu para malaikat. Para malaikat lebih di atas. Faqad qila fil makna, dan sungguh dikatakan dalam arti di mana Allah menyuruh malaikat untuk membariskan seluruh manusia. Mislu wukufika, perumpamaan kamu berdiri yaumal ardi, di waktu dihisab oleh Allah. Iryanan, tidak berbusana. Saya dengan sabda Rasulullah SAW, yub'atun nasu yaumal qiyamati iryanan, yaitu tidak berbusana. Mustauhisan qahlal ahsyai, dengan hati yang gundah. Hirona, dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Hirona, hairan, itu bingung. Wan naru talhabu min ghaizin, api berkobar karena marah. Karena marah. Api neraka itu nanti membakar dengan amarah yang sangat tinggi. Makanya digambarkan oleh Allah, api neraka membakar orang-orang yang masuk api neraka ini dengan emosi yang sangat tinggi. Itu dalam firman Allah, takadu tamayyazu minal ghaizi. Api neraka itu nyaris menyobek-nyobek badan orang yang dibakar. Kenapa? Minal ghaizi, karena amarah yang sangat tinggi. Api dunia yang nggak marah saja serem, ini api akhirat itu membakarnya min ghaizin. Wa min khamkin alal usati, dan karena marah terhadap orang-orang yang bermaksiat.
pada Allah. Itu orang-orang kafir. Wa rabbul arsy ghadbana. Sementara yang punya arsy itu Allah, itu juga murka terhadap mereka pelaku kemaksiat di dunia. Iqra kitabak. Bacalah catatan amal, buku catatan amal kamu. Disuruh baca. Iqra kitabak. Ya abdi wa hambaku ala mahlin. Itu dengan seksama, perlahan-lahan. Dengan seksama baca itu. Ya, kamu teliti apakah amal yang kamu tidak lakukan aku catat, kamu bisa protes. Ya, tapi ternyata semua sesuai dengan perbuatannya. Falan tara fi harfan ghairu ma kana. Maka kau tidak akan melihat dalam catatan atau dalam buku catatan kamu satu huruf ya yang tidak kamu lakukan. Satu huruf yang seharusnya tidak ada. Itu untuk aja huruf. Apalagi kalimat. Ya, jadi semuanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa lamma qara'ta wa lam tunkir qira'atahu. Manakala engkau telah membacanya dan kau tidak mengingkari apa yang kau baca, iqrar man arafal asya'a irfana, yaitu pengakuan orang yang mengetahui segala sesuatu dengan betul-betul mengetahui ya, atas amalnya sendiri. Al-musyrikuna ghadan finnari yaltahibu. Orang-orang musyrik ya, nanti ghadan itu ya, maksudnya nanti di akhirat, finnari akan berada di neraka yaltahibu. Ya, tadi kalau nerakanya apinya itu yaltahaba itu membara, berkobar. Jadi orangnya juga karena dibakar ikut berkobar karena menjadi bahan api neraka. Ya, bahan api neraka kan dua nanti, itu batu dan manusia. Ya. Wal mu'minuna, sementara mereka yang beriman, bidaril khuldi akan berada di negeri yang abadi, yaitu di surganya Allah, sukkana sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu beberapa bait. Wa awwalu man yud'a lil hisabi al malaikatu. Orang yang pertama dipanggil untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, al malaikatu, yaitu para malaikat, supaya adil. Malaikat nggak ada dosanya. Ya, tapi tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kali. Supaya menunjukkan keadilan Allah. Bukan hanya manusia yang dihisab, tapi malaikat juga dihisab. Dipanggil. Warusulu, dan juga para utusan Allah itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Izharan lil adli, karena untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah nggak pilih kasih, bukan hanya manusia yang Allah hisab, tapi juga malaikat, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dihisab. Wa iqamatan al-hujjati ala man kazzaba, dan juga untuk ya, yaitu menunjukkan dalil ya. Iqamah itu mendirikan sebenarnya, hujjah itu argumentasi, dalil ala man kazzaba, atas orang yang mendustakan keadilan Allah. Wa ziyadata takhwifin lil jahidi, dan juga untuk menambah rasa takut bagi mereka yang tidak percaya, yang ingkar. Kaifa takunu uqulul khalaiqi, maka bagaimana keadaan ya akal seluruh makhluk, id ayanu al malaikata, jika mereka melihat langsung. Ayana itu melihat langsung, makanya ada istilah syuhudu ayan, yaitu saksi mata ya, itu dari ainun, melihat langsung. Al malaikata, para malaikat, warusula, dan para utusan Allah. Qad da'ahumullahu lil hisabi, Allah panggil mereka untuk dihisab. Ya, gimana keadaan seluruh makhluk, tentu akan mengatakan betapa adilnya Allah. Jangankan manusia, malaikat saja dihisab, para utusan saja dihisab. Wasu'ali, dan untuk diminta pertanggungjawabannya.
Ya, untuk diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuqbilul malaikatu. Bacanya tuqbilu ya. Kemudian malaikat mendatangi al-khalaiki, makhluk-makhluk terutama manusia, wa tunadi, dan malaikat memanggil kulla insanin bi ismihi, setiap manusia dengan namanya. Setiap manusia dengan namanya. Di sinilah kita perlu menamakan ya dengan nama yang baik, sebab nanti dipanggil dengan nama. Kalau namanya jelek kan kagak enak dipanggil. Ya, tapi kalau namanya ya Muhammad, ya Zaid, ya itu kan enak dipanggil. Coba kalau namanya jelek, ya Pengki, ya kan kagak enak. Ya umpamanya, nah di sinilah nanti kita dipanggil dengan nama kita masing-masing. Min ghairi kuniyatin, tanpa nama kuniyah, nama asli aja. Kita tahu ya nama ya dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada nama ya isim, nama benar, ada nama kuniyah, ada nama laqab. Ya, itu maksimal ada 3. Umumnya orang Arab 2. Ya, seperti baginda Rasul, nama benarnya adalah Muhammad. Nama kuniyahnya adalah Abul Qasim. Jadi nama kunyah itu kebanyakan diambil dari anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Seperti Sayyidina Ali itu dipanggil ya Abul Hasan. Ya Abul Hasan. Itu sering sekali Sayyidina Ali dipanggil dengan ya Abul Hasan. Ya, kecuali Abu Hurairah. Beliau dipanggil dengan nama kunyah tapi bukan dengan nama anaknya. Disuruh nama kucing kecil. Heratun ditasghir menjadi Hurairah yang artinya kecil. Jadi uniknya bahasa Arab itu kalau menyebutkan kecil itu nggak perlu ada kata kecil, cukup bangunan struktur dari kalimat itu dirubah. Heratun menjadi Hurairah, Kirdun menjadi Quraidun. Kirdun monyet kecil, Quraidun. Nggak perlu ada Kirdun Saghirun, nggak perlu dalam bahasa Arab. Cukup apa? Dirubah. Ya, itu menunjukkan apa? Kecil. Nah, Abu Hurairah, kenapa beliau? Karena beliau setiap hari, ini Rasulullah yang menamakan, setiap hari itu menggendong kucing kecil atau membawa kucing kecil. Maka beliau dapat julukan kunyah Abu Hurairah. Yang 3 nama itu sedikit, termasuk Umar bin Khattab, beliau pakai 3 nama. Beliau disebutkan apa? Abu Hafsin Umaru Al-Faruq. Ini 3 nama. Abu Hafsin adalah nama kunyah, ya. Umaru nama benarnya, Al-Faruqu nama laqab. Jadi yang ketiga laqab. Laqab itu julukan. Karena Umar terkenal tegas, ya, Al-Fariq bainal haqqi wal batil, pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Maka beliau dapat gelar Al-Faruq. Ya, itu. Nah, nanti ya ketika akan dihisab dipanggil satu-satu itu hanya dengan nama saja. Nama benar, tidak dengan nama kunyah. Ya fulan, wahai fulan. Arab itu kalau kita si A, si B, bahasa Arabnya itu fulan. Halumma ila mauqifil ardi. Segeralah Anda mendatangi tempat untuk dihisab. Tempat untuk dihisab namanya mauqifil ard. Faminal mu'minina, maka ada di antara orang-orang yang beriman man la yuhasabu, orang yang tidak dihisab. Orang yang tidak dihisab, yang seharusnya dihisab, tapi berkah syafaat baginda Rasulullah SAW ini tidak dihisab. Ya, makanya petsarah dari Burdah, ya, beliau mengatakan, ya, mengutip pendapat atau ucapan daripada Syekh Iyad, ya, anna li Rasulullah SAW khamsa syafa'atin. Rasulullah nanti mempunyai 5 syafaat yang dibagikan kepada seluruh manusia. Tentu yang pertama adalah syafaat kubro yang sudah kita bahas itu, di mana mereka datang seluruh manusia kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, ini hadisnya sahih. Ya, untuk hadis itu Rasulullah awali dengan
sabda beliau, ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku adalah sayyid orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Bahkan dalam hadis lain, ana sayyidu waladi ibn Adam wala fakhar. Aku adalah orang yang paling mulia. Ya, orang yang paling mulia dari manusia, ada dari seluruh anak Adam. Tapi wala fakhar, ya tapi bukan untuk membanggakan. Ya, itu Rasulullah SAW, ya itu Abdul Nas. Nah, baru beliau ceritakan itu, ya tentang syafaat uzma. Makanya syafaat uzma itu nggak usah kita minta. Ya, kenapa? Karena itu akan dapat semua manusia. Kan begitu ceritanya. Mereka datang kepada Nabi Adam, nggak bisa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa. Lalu mereka datang kepada Rasulullah sujud di bawah arsy, langsung dijawab oleh Allah, irfa' ra'sak washfa' tusyafa' pasal tu'tah. Ya, di mana Rasulullah diperkenankan untuk memberikan syafaat. Itu pasti dapat setiap orang. Justru yang kedua ini. Ya, fi idkhali qaumin ya al-jannata ya min ghairi hisab. Itu ini. Yaitu orang-orang mukmin umat baginda Rasul masuk surga tanpa dihisab. Yang seharusnya dihisab, tapi dengan syafaat baginda Rasulullah SAW itu tidak dihisab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata min hadhil ummah. Masuk surga dari umat ini. Siapa umat baginda Rasul? Jadi kita optimis dengan hadis ini, kita akan menjadi atau kita akan masuk surga. Ya, kata Rasul, akan masuk surga dari umat ini, itu umat baginda Rasul. Maka nanti syafaat. Ya, syafaat menurut Imam Ghazali itu yang datang kepada para anbiya, bukan umat Rasul. Imam Ghazali berkata, ya, yaitu apa? Apa namanya? Alladzina yabza'unna al-anbiya'a ya laisu min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia yang datang kepada para nabi dari Nabi Adam untuk minta syafaat ya sampai kepada Nabi Muhammad, itu bukan umat Nabi Muhammad. Laisu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'ilmihim, karena mereka tahu bahwa yang berhak memberikan syafaat hanya baginda Rasul. Ngapain minta? Ngapain datang? Itu Imam Ghazali. Memang nggak masuk akal juga. Kita udah tahu melalui hadis ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bahwa yang Allah kasih, ya Allah berikan wewenang atau izin untuk memberikan syafaat hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan kita udah tahu. Ngapain ke sana? Nggak ke sana aja dikasih kan gitu. Kita nggak ikut-ikutan. Nanti yang rombongan itu yang minta syafaat dari mulai Nabi Adam kemudian ke Nabi Isa, itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita diam aja, kenapa? Karena kita tidak tahu pasti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat untuk seluruh manusia. Ini keuntungannya daripada umat. Ini kata Imam Ghazali, dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk surga dari umat ini, umatku maksudnya sab'una alfan, yaitu 70.000. Dikit banget ya. Kalau umat Nabi berapa ratus juta, ya kan? Ya. Ini yang masuk surga tanpa dihisab itu cuma 70.000. Tapi jangan khawatir, ntar ada buntutnya nih. Setiap orang diberikan lagi, ya, untuk mengajak, ya. Bighairi hisabin, tanpa dihisab. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma kulli wahidi minhum sab'una alfan. Tapi bersama setiap orang dari 70.000 itu akan membawa 70.000. Kalian aja tuh 70.000 yang tidak dihisab. Lalu setiap orang yang 70.000 ini membawa 70.000 lagi ikut. Ya, jadi 70 kali 70 berarti. Ya, itu banyak dirinya. Ya. Lawan Abu Bakar ini Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, ya, meridhai beliau, ya. Ini meskipun di sini ada anhu langsung, itu memang anhu itu kaitannya dengan kata radiyah. Radiyah itu selalu anhu,
Ya, itu. Ya, makanya dalam khutbah itu ketika kita mendoakan ya Allahumma anil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa wardo anna ma'ahum. Anna tetap wardo anna ma'ahum, dan juga ridho oleh kami bersama mereka. Dipakai anna, pakai an. Radhiyallahu anhu itu sudah kata baku, setiap rodiyah itu pasti pakai an. Seperti firman Allah ketika Allah meridhoi para sahabat yang berjanji setia kepada Rasul untuk menuntut darah Utsman bin Affan kalau betul dibunuh oleh orang-orang Makkah. Allah ridhoi mereka itu dalam firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Selalu pakai an. Ya, itu ya. Tapi ada yang tidak pakai an, mungkin maksudnya sih pakai an. Seperti apa? Langsung ya wa anna ma'hum. Mestinya wardo anna. Atau tidak memakai an ya. Nah, itu kurang tepatnya. Kemudian Wan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, U'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulul jannata bighairi hisab. Aku diberikan yaitu 70.000 dari umatku, 70.000 orang dari umatku. Ya, 70.000 ya paling kalau sekarang ukurannya stadion. Ya, stadion. Ya kan? Ya, Senayan lebih itu 80 ya ukuran satu stadion lah. Min ummati, dari umatku, yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga mereka tanpa dihisab. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Wajah mereka itu ibarat bagaikan bulan purnama, bagaikan bulan di malam bulan purnama. Berarti bulan purnama saja tidak cukup. Ya, itu wajah mereka, karena bulan itu dijadikan oleh orang-orang Arab untuk ya menyamakan atau menggambarkan orang yang gembira, orang yang cakep. Itu diumpamakan seperti apa? Qamar, badar. Ya, badar, qamar, badar itu sama. Kalau qamar itu bulan, yaumal badri berarti di malam purnama, malam 15. Jadi bulan itu diambil untuk mentasbih, menyerupakan ya, terutama seseorang itu yang diambil hanya apa? Indahnya saja, bukan bulatnya, bukan terangnya, tapi indahnya. Makanya Rasulullah SAW juga dapat apa? Tasbih ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Nah, kalau matahari itu menjadi wajah tasbihnya, bentuk kesamaannya adalah apa? Bukan terangnya, bukan bundernya, bukan panasnya, tapi yang diambil apa? Arifah, yaitu ketinggian derajat. Maka diumpamakan seperti apa? Matahari. Itu nanti 70.000 yang masuk surga tanpa hisab ini, muka mereka cakep banget, berseri-seri bagaikan bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Dan hati mereka ya seperti satu hati. Seperti hati satu orang. Itu enggak ada yang berselisih, semuanya kompak. Ya, itu nanti ya nggak ada yang rebutan saya pertama, enggak. Ya, saya duluan, nggak ada. Kemudian fazdadtu rabbi, ini Rasulullah begitu sayang Muhammad. Lalu aku minta tambah. Tadi kan kata Rasul 70.000. Ya, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Rasulullah SAW minta fazdadtu, lalu aku minta tambah. Ya Allah, jangan 70.000 dong, dikitan. Gitu. Ya, Rasulullah minta tambah. Kenapa? Saking sayangnya sama umat. 70.000 dikit. Rasulullah minta ditambahin. Fazdadtu, lalu aku minta tambah. Kalau zada yazidu itu tambah. Izdada berarti minta ditambahin.
kita tambah. Ya, maka di sini Rasulullah minta tambah, Rabbi azza wa jalla, kepada Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi, fazadani, lalu Tuhanku memberikan tambahan kepadaku untuk mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Ya, tanpa dihisab. Lalu tambahannya gimana? Ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000. Sama dengan hadis yang di atas tadi. Sama. Kalau ini dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, ditambahin setiap orang membawa 70.000 lagi. Ya. Itu mudah-mudahan kita termasuk dalam, ya meskipun bukan 70.000 yang pertama, kita mudah-mudahan apa sih yang kedua. Kita ngadepin yang pertama sombong berarti. Yang kedua udah lumayan. Ya, yang kedua, yang setiap satu orang dari 70.000 kan membawa lagi nih 70.000. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Ya, itu. Kemudian qala Abu Bakar Siddiq, berkata Abu Bakar Siddiq, paraitu anna dzalika ya'ti ala ahlil qurah, maka aku melihat bahwa hal itu datang kepada penduduk desa, wa yusibu min hafatil bawadi, dan ya mendapatkan dari apa, pinggiran perkampungan. Wa minhum may yuhasabu hisaban yasira, di antara mereka dihisab tapi hisabnya apa? Yasira, hisab yang gampang. Kalau tadi tanpa hisab. Yang kedua ini dihisab tapi hisaban yasira. Yasrullahu an jamil khalaiki, Allah tutupi dia, Allah tutupi dosa-dosanya dari semua makhluk. Wa yukalimuhullah, dan Allah ajak bicara dia, ya, ajak bicara dia. Ya, karena di dunia manusia nggak ada yang diajak bicara oleh Allah langsung kecuali Nabi Musa. Tapi nanti di akhirat, ya ini Allah Subhanahu wa taala, ya karena alamnya sudah beda, ya berbicara kepada makhluknya. Makanya apa namanya dalam surat Yasin, apa namanya di situ disebutkan apa, ya Allah, itu ada dua pendapat sebenarnya. Ada mengatakan malaikat salamun, ya salamun qawalam min ghafurin rahim, ya salamun, ya ini yang mengucapkan salam siapa? Di situ ada ucapan min ghafurur rahim, dari Allah yang maha penyayang, ya kan? Nah, ini ada yang mengatakan malaikat yang menyampaikan salam dari Allah untuk mereka ahli surga. Ada yang mengatakan Allah sendiri sambil menampakkan zatnya di surga. Ya, karena memang zat Allah itu hanya bisa dilihat di surga. Seperti firman Allah, wujuhui yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Nanti muka penduduk surga itu berseri-seri. Ya, itu pastilah. Karena apa? Menunjukkan kegembiraan, kesenangan mereka di surga. Ya kan? Ya, terutama mata. Mata itu kan jendela hati, itu pasti. Ya, makanya kita minta mohon kepada Allah, qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Mata yang tenang ini menunjukkan apa? Bahagia. Orang bisa dilihat dia sedih, dia marah, itu dari mata. Dari mata. Makanya ya untuk apa orang gembira disebutkan qurrata ayun. Jadi ada yang mengatakan itu Allah langsung, salamun qawalam min rabbir ya rahim, ya. Kemudian wa yuqarriruhu, dan Allah tetapkan dia bizunubihi, dengan dosanya, wa yaqulu satartu alaika fid dunya. Ya, Allah kasih laporan dosa-dosanya, tapi Allah berfirman, dulu di dunia aku tutupin dosa Anda, dosa kamu, satartu alaika fid dunya, ya ditutupin. Wa ana aghfiru lakal yauma, tapi hari ini, saat ini aku ampuni engkau, aku ampuni engkau. Wa min usatil muslimina,
dan dari orang-orang mukmin yang melakukan maksiat, namanya usad, seorang asin usad. Pelaku-pelaku maksiat dari kaum muslimin, ada man yushaddadu alaihi hisabu, ada orang yang hisabnya dengan ketat, tasydid, hisabnya dengan ketat. Ada hatta yastaujibal azaba, sehingga dia berhak untuk mendapatkan azab Allah. Fayashfa'u fihi, boleh fayashfa'u, lalu ditolong oleh baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada orang itu. Ya, ini syafaat yang kita minta ini sebenarnya bukan syafaat uzma, bukan syafaat kubro, karena itu udah pasti. Ya, orang salah kaprah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasul. Enggak, ini yang kita minta. Ya, yang kita minta. Karena syafaat itu ada 5. Yang pertama untuk seluruh manusia, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, termasuk peningkatan derajat di surga ini dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya, itu luar biasanya baginda Rasul. Man, siapa yang memberikan syafaat? Man azinallahu lahu, orang yang diizinkan oleh Allah minal anbiya'i, daripada para nabi, wal auliyai, dan para wali Allah. Ya, ini akan apa? Memberikan syafaat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW bersabda, la asfa'anna, sungguh aku betul-betul akan memberikan syafaat yaumal kiamati, di hari kiamat, li aktsara, untuk kebanyakan manusia yang lebih banyak, mimma fil ardi min hajarin wa syajarin, apa yang ada di dunia, pohon maupun batu. Pohon dan batu banyak gak di dunia? Nggak dihitung bahkan. Nanti Rasulullah memberikan syafaat lebih dari itu jumlahnya, li aktsara, lebih banyak. Ya, inilah saking sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian waruya, dan diriwayatkan, siapa lagi yang memberikan syafaat? Anna minal mu'minina, sungguhnya ada di antara orang-orang beriman, man yashfa'u fi rajulin wahidin, itu orang yang memberikan syafaat untuk satu orang. Wa minhum ma yashfa'u fi rajulaini, ada yang bisa memberikan syafaat untuk 2 orang. Wa minhum yashfa'u fi qabilatin, ya, dan ada di antara orang mukmin yang memberikan pertolongan kepada satu suku. Ala qadri darajatihim, sesuai dengan derajat mereka. Ini sama mukmin akan memberikan apa? Syafaat. Ya, terutama tentu para ulama, para aulia. Wa minal usatu ma la yashmu bihi ahadun, di antara pelaku maksiat ada yang tidak mendapatkan syafaat dari seseorang. Ada syafaatnya. Payuk maru bihi ilan nari, maka diperintahkan dia masuk api neraka. Kenapa? Karena nggak dapat dispensasi, nggak ada syafaat, tidak mendapatkan syafaat, akibatnya masuk api neraka. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati, ini nanti hisabnya seperti ini, tidak akan bergeser. Kita tahu zawal, ini zala ya zulu, zawalan. Zawal itu apa? Matahari bergeser dari barat, dari timur ke barat, ini menunjukkan waktu zuhur. Ya, makanya di sini untuk kaki berarti apa? Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser. Dari mana? Dari jembatan. Dari jembatan. Ya. Hatta yus'ala an arba'in. Sebelum ditanya 4 hal. Sebelum ditanya 4 hal. Ya, ketika akan kita berjembat, tidak akan bisa maju, kaki kita nggak akan gerak kecuali setelah ditanya 4 hal ini. Apa saja? An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskan umurnya, dia pakai, ya, menghabiskan dari fana. Fana itu afna kata kerjanya, menghabiskan umurnya. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan masa muda itu buat ngapain? Ya, buat apa? Ya, masa muda. Justru Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai anak muda yang menjaga keimanan mereka. Ya,
keimanan mereka. Makanya dalam hadis syafa'atun nuzulullah, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat perlindungan yaumala syafa'atun nuzul yaumala zilla ila zillah, di hari di mana tidak ada perlindungan Allah. Isi di antaranya adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, itu pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah. Orang tua ibadahnya rajin, pantas. Anak muda yang banyak cobaan, ya, tontonan di sana sini, dia tetap beribadah kepada Allah. Makanya kalau pemuda-pemuda seperti itu, ya, saya menamakan dengan Ashabul Kahfi modern. Kalau dulu pemuda-pemuda Kahfi menyelamatkan iman mereka dengan apa? Bersembunyi di gua. Sekarang nggak perlu bersembunyi di gua. Menyelamatkan iman di gua nggak perlu. Ya, yaitu apa? Dia mempertahankan masa mudanya dengan selalu beribadah ke majlis-majlis ta'lim, ke masjid, ke mushola dan sebagainya. Nah, ini Ahlul Kahfi modern. Karena Ahlul Kahfi itu pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityah, ya, pemuda. Makanya ya masa muda juga akan ditanya. Wan ilmi madza amila fihi, dan ilmunya apa yang diamalkan dengan ilmunya itu. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, ya, bukan untuk mengetahui tapi untuk apa? Untuk membuktikan dari pelakunya gitu. Ya, Allah sudah tahu. Wan malihi, dan tentang hartanya. Untuk harta, kalau tadi pertanyaannya cuma satu, umur satu pertanyaan, ya, masa muda, ya kan? Kemudian ilmu, tapi untuk harta 2 pertanyaan. Ini lebih ketat. Untuk harta pertanyaannya adalah min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu. Itu akan ditanya. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqu, setelah dapat harta itu kemana dia belanjakan harta itu, apakah untuk maksiat atau untuk taat, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wa fima anfaqu, arti infak ini mencakup arti bahasa. Arti infak dalam arti bahasa itu mengeluarkan uang, membelanjakan duit atau harta, ya, bisa di jalan yang baik, bisa di jalan yang buruk. Tapi kalau kata infak dalam Al-Quran itu hanya satu, itu membelanjakan harta di jalan yang baik. Seperti Allah memberikan kriteria orang bertakwa apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ini ciri orang bertakwa, diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra', mereka yang menginfakkan harta mereka. Allah nggak sebutin, ya, baik atau buruk, gitu. Tapi yang pasti artinya satu, yaitu menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Meskipun kebaikan dan keburukannya Allah nggak sebutin. Jadi kalau kata infak di dalam Al-Quran adalah mengeluarkan harta untuk kebaikan, ya, di jalan Allah. Itu namanya infak. Untuk arti bahasanya, infak itu mengeluarkan duit, ya, mengeluarkan harta baik untuk kebaikan maupun untuk maksiat. Karena maksiat juga perlu biaya, ya kan? Ada orang pengen mabuk, ya, dengan yang mahal bisa, ya. Lalu yang duitnya cekak juga harus pakai modal, beli oplosan, akibatnya apa? Pada mati. Ya, naudzubillah min zalik. Ini menunjukkan bahwa memang pakai modal. Orang berzina pakai modal, ya. Nah, jadi ya infak, ya. Tapi untuk Al-Quran, infak itu cuma satu, yaitu mengeluarkan harta atau mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Sama seperti apa? Akibat. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat. Kalau akibat itu dari 2, ada akibat buruk, ada akibat baik. Tapi kalau Al-Quran cuma satu, seperti firman Allah, wal akibatu lil muttaqin. Adapun akibat baik, ya, akibat itu sama, bahasa Arab juga akibat juga. Ya, wal akibatu lil muttaqin. Akibat baik untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu, ya. Istilah-istilah
di dalam Al-Quran, ya itu hanya satu ya kebaikan ya. Kemudian ada juga yang tidak disebutkan tapi melihat ya kalimat yang sebelumnya itu menunjukkan kebaikan ya, yaitu seperti cerita di surat Kahfi ya, itu kan ada Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan naik perahu ya, bahwa Nabi Musa dipesankan oleh Nabi Khidir jangan banyak bertanya. Tahu-tahu ya di tengah laut ya itu perahu dirusakin oleh Nabi Khidir, rusakin ya kan, dibolongin ya. Nabi Musa protes karena nggak sesuai dengan apa syariah beliau. Ini harus protes, kalau nggak protes kacau ya. Ada orang merusak nggak diprotes kan kacau. Sementara Nabi Musa sebagai utusan Allah ya, lalu dipesan jangan banyak bertanya ya. Akhirnya ditutupin tuh lubang sama Nabi Musa, akhirnya selamat ya, lalu berlabuh di pantai di pinggiran laut ya. Kemudian nggak jauh ya mereka berdua berjalan ya, di situ ya Nabi Musa nanti malaikat Nabi Khidir menceritakan apa alasannya perahu itu dirusak oleh Nabi Khidir. Karena ya ada raja yang zalim, ya'khudhu kulla safinatin ghazba, ya'khudhu kulla safinatin ghazba, yang selalu merampas setiap perahu. Nggak disebutin hasanatinnya ya. Setiap perahu tentu yang dimaksud apa? Yang bagus, yang jelek nggak bakalan dirampas, nggak bakalan diambil. Tapi Allah nggak sebutin hasanah ya. Pasti yang dimaksud adalah ya'khudhu min kulli safinatin hasanatin ya, pasti itu ya. Nah disitulah kata bid'ah ya kan, dalam hadis Rasulullah SAW kullu bid'atin dolalah, itu berarti kullu bid'atin sayyi'atin ya gitu. Yang hasanatin yang nggak dolalah ya. Definisi bid'ah itu sesuatu yang nggak ada pada masa Rasul ya. Kita tahu Jam'ul Al-Quran itu ada pada masa Abu Bakar Siddiq ya, itu bid'ah tapi bid'ah hasanah. Ini ada mereka yang nggak mau membagi bid'ah itu menjadi ya dua, paling nggak hasanah dan sayyi'ah gitu. Kemudian wa fima anfaqahu, jadi harta pertanyaan dua. Yang lain atuh nih saking ketatnya harta kan bisa jadi ya orang ya mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi giliran digunakan harta itu untuk maksiat, ini juga akan diminta pertanggungjawabannya ya. Ada juga ya yang cara memperolehnya dengan cara yang haram tapi penggunaannya baik gitu kan, baik untuk bantu orang ya, tetap saja ya itu suatu kesalahan. Thumma innallaha ta'ala ma'ilmihi, kemudian sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, meskipun beliau Allah itu mengetahui bi'amalil ibadi, amal seluruh manusia, yuzhirul adlah, Allah tetap menunjukkan keadilan Allah, wa yuqimul hujjata, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan argumentasi, bayan sabbul mawazina, lalu Allah buat timbangan liwazil a'mali, untuk menimbang amal manusia. Ini untuk menunjukkan keadilan Allah, bahwa Allah Maha Adil. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh Allah. Buktinya ya sesuai dengan amalnya lalu ditimbang. Makanya nanti nggak ada yang bisa protes ya terhadap pengadilan Allah, karena pengadilan Allah itu yang paling adil. Bahkan saksi nanti bukan hanya dari luar, tapi dari diri kita sendiri akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan jadi saksi. Ya, jadi benar kalau orang nanti nggak dapat keadilan dirinya, akan mencari keadilan di akhirat dan akan mendapatkan keadilan di akhirat. Ya. Jangankan manusia, antara binatang saja ini Allah ambil keadilannya. Makanya turun firman Allah, yaitu ya laitani kuntu turaba, itu dalam riwayat
itu nanti ya setiap binatang itu diambil keadilannya. Kan kita tahu binatang itu ada yang pemangsa, ada yang dimangsa. Nanti yang dimaksa disuruh balas. Ya, harimau, macan dan sebagainya itu dibalas oleh hewan-hewan yang lemah yang di dunia mereka mangsa. Ya, setelah itu mereka dijadikan tanah seluruhnya. Seluruhnya dijadikan tanah. Makanya saya belum ketemu tuh riwayatnya. Ya, baru dengar-dengar doang. Katanya anjing Ahlul Kahfi akan masuk surga bersama Ahlul Kahfi. Ya, itu kan anjing langsung kalau jadikan tanah nanti. Gitu. Saya ragu itu. Ya kan? Ya, apa tuh riwayatnya? Ada yang cerita begitu. Ya, kalau cerita mungkin pernah dengar kali. Balik suka cerita, ya kan? Ya, orang ikut orang baik, ya jangankan manusia, binatang aja masuk surga gitu. Ya cakep sih perumpamannya, tapi itu nggak benar juga. Nanti binatang itu setelah diambil ya keadilannya oleh Allah, Allah ciptakan tanah. Nah, orang kafir lihat, wah enak banget nih binatang. Nggak ada hisab kan, hisabnya begitu aja, nggak ada kelanjutan. Tapi kalau manusia kan ada kelanjutan ke neraka dan ke surga. Maka mereka berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Minta mengharap supaya jadi tanah kayak binatang. Ya nggak bisa dong. Makanya pakai ya laitani. Laita itu harapan yang nggak mungkin terjadi. Tapi kalau la'ala itu harapan yang mungkin terjadi. Seperti kita mengatakan la'ala akhi ya qadimun. Semoga saudaraku datang al-yawma hari ini. Itu bisa datang bisa enggak. Tapi kalau laita ini nggak mungkin terjadi. Ada orang udah tua, ngarepin masa muda akan kembali. Apa katanya? Laita syababa ya'udu yauman. Semoga jadi muda lagi, kan nggak mungkin. Ya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, saya punya teman tadi, ya dari Pemalang. Ini ngarep kemudian mau berobat, ya. Nah, itu teman saya di Mesir, ya, teman diskusi dan sebagainya. Ya, bahkan dia yang saya usahakan untuk masuk asrama. Ya, dia beasiswa dari Majelis Allah, bukan dari Al-Azhar. Tadi datang, ya dia punya pesantren di Pemalang. Ya sudah, ya tuan dia 2 tahun lah, atau setahun dia 57 apa kalau nggak salah. Itu sudah bongkok, karena dia habis jatuh katanya, bongkok. Dia nggak pakai tongkat, nggak masih bisa katanya. Bahkan tadi ke rumah, begitu turun dari bis, ya di depan tuh di pedok. Mungkin ada kesehatan kalau jalan yang begitu diboncengin ke rumah saya naik motor. Ini alhamdulillah kalau orang baik. Ya, dia di Pemalang itu pemimpin pesantren, ada madrasahnya. Nah dia cerita, ya nggak terasa katanya kita sudah. Ya dulu saya masih sanggup kesana kemari. Ya dulu dia di IBI, di LPPI di Kemang. Ya di jadi dosen dia kan MA. Ya di situ, ya kita juga ya sering di situ dulu. Ya dia cerita, ya karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain aja. Ya itu begitulah umur. Ya kan semakin kesini bukan semakin gagah kita, ya semakin lemah, kembali seperti apa? Ya seperti bayi kayak anak kecil, ya kan? Ya itu dalam Al-Quran seperti begitu. Ya jangan sombong kita, semakin tua semakin, ya kan? Kalau semakin tua semakin bahagia itu mungkin, tapi kalau semakin tua semakin kuat itu enggak. Nggak ada itu, ya seperti itu. Nah jadi manfaatkanlah masa muda ini. Sebab ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau sudah tua ya susah udah, ya kan? Ya yang apa namanya ketika masih muda bisa bangun malam, bahkan bisa berjam-jam salat tahajud. Begitu udah tua kan susah juga, ya kan? Ya udah kena mati segala macam, udah nggak seperti masa muda lagi gitu. Ya itu ya saya juga tadi jadi terenyuh juga cerita dia ya, iya ya kita udah tua ya jadi mudah-mudahan lah ya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekira cukup, Allahu a'lam bishawab. Ayo kita nazarudin.